Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap semangat ya belajarnya di rumah. Hari ini Bapak mau menyampaikan materi yaitu menceritakan kembali isi tabel. Masih bab 6 untuk bagian B. Yang pertama, langkah menceritakan kembali isi tabel. 1. Membaca dengan penuh konsentrasi dan berulang-ulang cerita Fabel sampai benar-benar paham ya. Silakan kalian baca sampai benar-benar paham. Yang kedua, mencatat nama-nama tokoh dalam cerita Fabel. Yang ketiga, mencatat latar, waktu, dan suasana kejadian. Yang keempat, mencatat hal-hal penting atau misalnya gagasan pokok yang ada di cerita Fabel tersebut. Yang kelima, melisankan kembali cerita Fabel yang sudah dibaca dengan menggunakan kata-kata sendiri ya. Jadi silakan kalian ceritakan kembali dengan kata-kata kamu sendiri tanpa merubah nama tokoh, latar, dan alur cerita tersebut ya. Jadi jangan diubah ya nama tokoh, latar ya, yaitu tempat, waktu, suasana, dan alur cerita. Dan yang keenam, baca kembali hasil tulisan kita untuk disempurnakan. Nah, itu adalah langkah-langkahnya ya. Yang kedua, tahapan menyusun cerita Fabel ya. Yang pertama, menentukan tokoh dan watak tokoh. Contohnya, nama tokoh Belalang Sembah. Watak tokoh tersebut yaitu ceroboh. Nah, bukti pada teksnya apa? Nah, kan masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Nah, itu adalah bukti yang ada pada teks cerita Fabel tersebut. Nama tokoh yang kedua adalah Semut. Watak tokohnya adalah rajin. Bukti pada teksnya, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Nah, itulah cara menentukan tokoh dan watak tokoh yang ada di cerita Fabel. Yang kedua, menentukan rangkaian peristiwa. Nah, silakan kalian perhatikan nih, ada rangkaian peristiwa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian dari cerita Fabel yang kita baca. Jadi silakan kalian baca terlebih dahulu cerita Fabel yang kalian baca, baru kalian bisa menentukan rangkaian peristiwanya seperti apa. Jadi silakan kemudian menguraikan rangkaian peristiwa dengan bahasa kita sendiri. Misalnya contoh di peristiwa yang ke-1, semut bekerja keras bersama-sama mengumpulkan makanan. Itu ada di paragraf ke-1. Peristiwa kedua, Belalang Sembah sibuk berlatih menari tanpa mau mengumpulkan makanan. Ada di paragraf kedua. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Misalkan di satu paragraf ada 2 rangkaian peristiwa. Jadi silahkan tidak harus satu paragraf satu peristiwa ya. Jadi sesuaikan saja paragraf peristiwa yang ada di paragraf itu sendiri ya. Jadi kalian bisa menentukan rangkaian peristiwa ini setelah kalian membaca cerita Fabel tersebut. Mari kita praktekkan bersama-sama. Mari kita simak video Semua Istimewa. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong ya. Alhamdulillah. Hari ini
Bu Guru akan membacakan sebuah buku cerita yang berjudul Semua Istimewa. Buku ini dikarang oleh Ibu Farahdina dan ilustrator oleh Kak Ganjar. Buku ini diterbitkan oleh Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Mari kita baca bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua istimewa. Di sebuah hutan yang damai, hidup dua binatang yang bersahabat, yaitu rusa dan kelinci. Hai kelinci, tubuhmu kecil sekali. Kamu tidak mempunyai tanduk seperti aku, kata rusa mengejek kelinci. Kelinci menatap tubuh rusa yang besar dan tanduknya yang indah. Aku memang tidak sehebat rusa, pikir kelinci dalam hatinya dan bersedih. Tiba-tiba, seekor ular besar sudah di belakang kelinci. Lari kelinci, lari! Rusa mengingatkan sahabatnya itu. Cepat naik ke punggungku, seru rusa sambil menghampiri kelinci dan merendahkan tubuhnya. Kelinci melompat naik ke punggung rusa, lalu rusa berlari sekuat tenaga. Sampailah mereka di tempat yang aman. Rusa berkata dengan sombong, untung ada aku. Kakiku yang panjang ini dapat berlari kencang. Aku memang lebih hebat ya. Kelinci semakin menyesali tubuhnya yang kecil dan tidak dapat berlari kencang. Tiba-tiba terdengar lagi suara keras yang sangat mereka kenal. Awas, di belakangmu ada harimau. Lari! Kelinci berteriak memberitahu rusa. Rusa segera berlari. Tapi ternyata di depannya terdapat semak-semak yang sangat lebat. Tak mungkin rusa mampu menembusnya dengan tubuhnya yang besar. Oh, aku akan diterkam oleh harimau, pikir rusa dengan sedih. Tiba-tiba dari balik semak, kelinci melompat ke atas tubuh harimau. Dengan giginya yang panjang, kelinci menggigit harimau. Cakarnya membuat harimau menjadi kesakitan. Saat harimau lemah dan kesakitan, rusa lalu menanduk perut harimau berulang kali. Ampun, sakit, tolong sakit. Harimau berteriak kesakitan, lalu pergi meninggalkan rusa dan kelinci.
Terima kasih kelinci, kau telah menyelamatkanku. Maafkan aku ya, tadi aku sudah mengejekmu. Ternyata kau sangat hebat, kata rusa. Kelinci bersyukur karena dengan tubuh kecilnya, ia juga bisa menolong sahabatnya si rusa. Oke teman-teman, itu tadi cerita tentang rusa dan kelinci. Nah, coba bagaimana ya sikapnya si kelinci? Sombong atau rendah hati? Iya, betul sekali. Kelinci adalah binatang yang rendah hati. Teman-teman juga harus seperti itu ya. Tetap rendah hati dan tidak sombong. Apapun keistimewaan yang kita miliki. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menjadi pendengar yang baik hari ini. Sudah mendengarkan cerita dari Bu Guru. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Nah, setelah kita menyimak ya video tersebut ya, mari kita tentukan tokoh dan watak cerita semua istimewa. Nama tokoh yang pertama adalah rusa ya. Wataknya adalah sombong. Bukti pada teks yang pertama, hei kelinci, tubuhmu kecil sekali, kamu tidak mempunyai tanduk seperti saya. Bukti pada teks yang kedua yaitu, untung ada aku, kakiku yang panjang ini dapat berlari kencang, aku memang lebih hebat. Nama tokoh yang kedua adalah kelinci ya. Watak tokohnya baik dan rendah hati. Bukti pada teks yang pertama, awas, di belakangmu ada harimau, lari. Kelinci memberitahu rusa. Yang kedua, tiba-tiba dari balik semak, kelinci melompat ke atas tubuh harimau dengan giginya yang panjang. Kelinci menggigit harimau. Cakarnya yang membuat harimau kesakitan ketika si rusa mau diterkam oleh harimau ya. Jadi si kelinci itu menolong ya. Itu ada pada bukti teks yang kedua ya. Selanjutnya kita menentukan rangkaian peristiwanya ya. Rangkaian peristiwa yang pertama, di sebuah hutan yang damai hidup dua binatang bersahabat yaitu kelinci dan rusa. Yang kedua, ketika rusa mengejek kelinci karena tubuhnya yang kecil, tiba-tiba ada seekor ular besar di belakang kelinci ya. Kemudian rangkaian peristiwa yang ketiga, lalu rusa menolong kelinci untuk naik ke punggung rusa dan berlari sekuat tenaganya. Yang keempat, selanjutnya rusa berkata sombong setelah menolong kelinci, untung ada aku, kakiku yang panjang ini dapat berlari kencang. Aku memang lebih hebat kan? Rangkaian peristiwa yang kelima, kemudian tiba-tiba terdengar lagi suara keras yang sangat mereka kenal. Awas, di belakangmu ada harimau, lari. Kelinci berteriak memberitahu rusa. Selanjutnya, rangkaian peristiwa yang keenam, lalu rusa segera berlari dan ternyata di depan banyak semak-semak yang tidak mungkin dilewati rusa dengan tubuhnya yang besar ya. Jadi rusa merasa sedih ya karena akan diterkam oleh harimau.
Yang ketujuh, tiba-tiba di balik semak, kelinci melompat ke tubuh harimau dan menggigit tubuhnya dengan gigi panjangnya, kemudian mencakarnya, sehingga harimau kesakitan. Saat harimau lemah, rusa menanduk perut harimau, hingga berteriak kesakitan. Harimau pergi meninggalkan rusa dan kelinci. Dan yang terakhir, akhirnya rusa menyesali karena telah mengejek kelinci dan meminta maaf. Ternyata kamu hebat juga ya kelinci, ujar rusa. Nah, itulah rangkaian peristiwa ya yang ada di cerita Semua Istimewa. Ya. Semoga cerita Fabel itu bisa kalian ambil hikmahnya ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Hari ini tidak ada tugas, kalian hanya cukup memberi komentar ya di kolom video ini ya. Silakan kalian tulis nama dan kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.